Alat-alat yang wajib disediakan sebelum training mesin espresso. Ya, di video kali ini saya akan bahas soal peralatan yang wajib Anda sediakan sebelum training mesin espresso. Jadi ini nggak termasuk knockbox, milk jug, temper, karena itu biasanya sudah jadi bonus ketika kita beli mesin espresso. Nah, alat-alat yang saya sebutkan di bawah ini nanti ini sifatnya adalah mandatory ya. Mandatory itu artinya wajib, bukan opsional. Contoh, misalkan kita mau training mesin espresso tapi kalau nggak ada gelas kan nggak bisa. Berarti gelas di sini artinya dia mandatory. Nah contoh, kalau kita mau training mesin espresso tapi kalau kita nggak punya shaker, masih bisa training mesin kopi, mesin espresso tanpa shaker, karena tanpa ini juga kita bisa bikin kopi, berarti ini adalah optional. Oke. Yang pertama tentunya cangkir. Cangkir berapa jumlahnya? Masing-masing ukuran itu 12 harusnya cukup. 1 lusin harusnya cukup. Karena pernah juga saya kejadian mau training mesin espresso, nggak ada gelas, nggak ada cangkir. Akhirnya kita pakai aqua cup untuk nampung espressonya. Nah, kenapa ukuran 5, 6, dan 7 untuk yang hot ya? Ini 5, 6, dan 7 ini untuk yang hot. Kenapa ukurannya seperti itu? Karena 1 oz itu sama dengan 30 mili. Jadi waktu kita mau berbelanja cangkir, biasanya orang menggunakan satuan oz. Jadi 5 oz itu 150 mili. Ada juga orang yang senang sajikan kopi hitam, contoh americano, long black, di cangkir yang ukurannya 5 oz. 6 oz itu biasanya untuk kopi hitam juga, americano, long black, plus cappuccino. Biasanya cappuccino itu kapasitasnya 180 mili. Nah 7 oz itu biasanya untuk cafe latte, hot chocolate, matcha, green tea, sejenis itu. 7 oz 210 mili. 8 oz jangan beli, karena biasanya banyak kejadian ketika orang dikasih minum kopi, disajikan kopi hitam pakai gelas atau cangkir latte yang ukurannya 8 oz itu, dia sebelum minum aja dia udah ngecap nih, udah curiga nih pasti nggak enak nih kopinya karena cangkirnya kebesaran. Plus kalau kita pakai 8 oz itu biasanya kita akan lebih boros bahan baku, karena 7 dengan 8 itu secara visual hampir nggak ada bedanya, cuman itu bedanya lumayan 30 mili. Otomatis bahan bakunya kita harus naikin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biji kopi yang mau digunakan untuk jualan, minimal 1 kilo. Nah, kenapa sekilo? Karena saya pernah kejadian juga orang hanya nyediain biji kopinya 250 gram. Nah, waktu kita mau kalibrasi itu kita minimal butuh biji kopi itu 1 kilo buat ngajarin orang, karena kalibrasi itu pasti nggak bisa dielakkan. Buang-buang biji kopi pasti terjadi. Nah, kenapa harus yang mau digunakan buat dijualan? Karena ada juga kejadian dia biji kopi yang dia mau gunakan untuk jualan itu harganya 250.000 per kilonya. Jadi waktu training dia beli biji kopi yang harga 100 ribuan biar hemat. Nah, akhirnya nggak sinkron. Nanti dia nggak tahu cara kalibrasi, tidak tahu amati taste-nya. Contoh, nggak tahu bodinya seberapa, acidity-nya seberapa, sweetness seberapa, dan bitterness-nya cocoknya seberapa. Jadi kalau mau training, disediakan biji kopi yang mau buat dijualan, yang mau dipakai untuk dijualan minimal 1 kilo. Yang ketiga adalah fresh milk minimal 1 dus. 1 dus itu biasanya isinya 12. Jangan sediakan 1 kotak, karena 1 kotak fresh milk itu biasanya paling top hanya bisa di steam 5 kali. Jadi kita nggak akan bisa ajarin calon baristanya untuk bagaimana muscle memory biar bagus steamnya, karena susunya udah habis. Yang keempat, tamping mat. Tamping mat ini adalah karet untuk penyanggah portafilter. Waktu kita mau tamping cukup beli 1. Ini murah-murah aja, harganya 100 ribuan. Nah, tanpa tamping mats ini, ya kita susah untuk mau tamping biar lurus. Yang kelima adalah digital scale. Nah, digital scale ini penting untuk nimbang
berat bubuk kopi yang mau digunakan masuk ke dalam portafilter atau bahasa lainnya dosing. Jadi bagi barista, bagi seorang trainer, dia akan kesusahan banget menjelaskan soal dose, yield, and time. Maksudnya berapa gram, berapa mili, berapa waktunya tanpa digital scale. Jadi itu krusial banget digital scale, karena kalau kita bikin kopi hari ini enak, besok kita mau bikin lagi, tanpa digital scale kita nggak akan bisa duplikasi rasa yang enak kemarin itu, karena dose-nya itu udah berubah. Yang keenam itu adalah digital timer. Digital timer itu kalau di internet murah-murah aja, harganya sekitar 20 ribuan. Jadi digital timer di sini fungsinya untuk menghitung berapa waktu ekstraksi, karena waktu ekstraksi itu penting. Contoh, beda loh espresso yang dihasilkan 25 detik dengan espresso yang dihasilkan 40 detik. Secara bitterness itu udah pasti berbeda. Nah, yang ketujuh adalah kain lap berbahan microfiber, wajib microfiber ya. Berapa banyak? 5 pieces, beda-beda warna. Jadi ini namanya adalah cloth management. Warna pertama untuk portafilter, itu satu. Yang kedua untuk ngelap steam one. Yang ketiga untuk ngelap meja. Yang keempat untuk ngelap body-body mesin. Yang kelima untuk di atas mesin kopi biasanya diletak itu untuk ngelap ketika kita bikin latte, contoh kan sedikit ada spill, kita ngelap spillnya. Jadi kenapa 5 warna dan berbeda-beda warna dan kenapa 5? Jadi contoh, kalau kain lap untuk di meja warnanya biru dan kain lap untuk portafilter warnanya kuning. Jadi kita gampang, oh biru untuk meja, kuning untuk portafilter. Jangan yang biru ini jangan yang warna biru ini buat ngelap portafilter, nanti kopi Anda rasa meja gitu loh. Terus misalnya yang ngelap untuk lap steam one warna merah. Nah, steam one ini kan pasti kita ngelap susu, otomatis bisa menimbulkan aroma. Jangan sampai yang warna merah ini dipakai untuk ngelap portafilter, nanti espressonya jadi ada aroma susu basinya gitu. Yang kedelapan adalah shot glass. Nah, shot glass yang ada garis-garisnya, yang ada ukuran berapa ounce atau berapa mililiternya. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang muncul, kenapa harus beli shot glass? Kan sudah ada timbangan. Nah, shot glass di sini fungsinya adalah untuk melihat first drop. Jadi waktu kita espressonya udah ngalir, fungsi dari shot glass ini bukan untuk mengukur ya, hanya untuk melihat secara visual, alirannya sama atau enggak, kiri kanannya berat sebelah enggak ya, warnanya gimana, karena dia tembus pandang dan ada garis. Jadi secara visual itu kita jadi lebih gampang menjelaskan, si trainer lebih gampang menjelaskan ke calon barista bahwa nah ini tamping lu nggak lurus nih, makanya berat sebelah alirannya gitu. Nah ini yang kiri lebih gelap dari yang kanan nih, semacam itulah. Makanya pentingnya shot glass. Nah, shot glass ini minimal jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah grup Anda. Jadi gini, kalau mesinnya satu grup, saat portafilternya kan ada double spout, berarti butuh 4. Sekali bikin espresso kan dapat 2, berarti dia butuh 4. Nah, kalau mesinnya 2 grup berarti butuh 8, biar enak proses trainingnya. Kalau enggak, trainernya bisa bete. Nah, shot glass ini harganya murah-murah aja, belasan ribu. Yang ke-9 adalah Cafeto Espresso Machine Cleaner. Nah, Cafeto itu fungsinya adalah buat si trainer untuk ngajarin calon baristanya ini cara nge-back flash, cara ngerendam portafilter, cara pembersihan, perawatan. Nah, tanpa ini, si trainer tidak akan bisa ngajarin daily maintenance atau preventive maintenance kepada calon baristanya ini. Jadi ini penting banget, karena saya juga sering ketemu orang yang pelit beli espresso mesin deterjen. Nah, yang ke-10, yang terakhir adalah hand blower. Kenapa hand blower? Alasannya Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya.
Oke, semoga video ini bisa membantu bagi kalian yang awam banget di dunia mesin espresso. Jadi semoga juga video ini bisa membantu bagi trainer-trainer nih yang mau training besok atau lusa ya kan. Sebelum training itu bisa diinfokan. Kalau saya biasanya nginfokannya by WA. Sediain ini ya. Cuman kan tidak ada penjelasannya. Kalian juga bisa kirimkan video ini ke calon barista yang kalian mau training. Oke. Semoga bermanfaat, semoga Tuhan selalu.